Percayalah, SMA di China itu bukan untuk semua orang. Tapi kalau kamu bisa menyesuaikan diri dengan 3 hal ini, berarti sekolah di China memang cocok buat kamu. Ni hao Bang Yuman, it's me Jess. Bagi yang belum tahu aku dulu SMA di China, tepatnya di Nanning, Provinsi Guangxi, dan sekarang lagi S1 di Beijing. Dan ini dia 3 hal yang harus kamu ketahui tentang SMA di China. Yang pertama itu jam pelajaran. Kalian pasti sering dengar kalau di China tuh belajarnya dari pagi sampai malam, dan ya itu juga berlaku untuk anak internasional. Jadi kelas kita tuh dibagi 3 sesi. Sesi pagi itu biasanya dimulai dari jam setengah 8 sampai jam 11, karena kita sebelum pelajaran itu pasti ada namanya sesi membaca gitu, membaca buku. Terus yang kedua itu ada sesi siang sore, itu dimulai dari jam 1.45-an sampai jam 4 lebih. Terus yang sesi ketiga itu adalah sesi malam, sesi self study, dimana kita waktu untuk mengerjakan PR, terus review pelajaran dan lain-lain, itu dari sekitar jam setengah 8 sampai jam setengah 10 malam. Dan yang kedua itu adalah lingkungan sekolah yang ambisius dan disiplin. Jadi di China itu masih pakai yang namanya sistem poin dan sistem ranking. Nah, sistem poin ini, poinnya dapat dari mana? Itu kalau misalnya kalian aktif di kelas, aktif ikut kegiatan, lomba dan lain-lain, kalian bisa dapat poin. Nah, dan ranking ini itu nggak cuma berdasarkan nilai aja, tapi ada kategori, contohnya kayak kedisiplinan. Kalau kalian disiplin itu kalian akan dapat poin-poin tertentu, dan itu juga ada penghargaan tertentunya. Terus kalau misalnya kalian dapat ranking itu kalian dapat apa sih? Uang. Jadi kalau di sekolah aku sendiri itu ada namanya kayak grand scholarship gitu. Kalau misalnya nilai kalian bagus, kalian paralel 10 besar gitu, kalian bisa dapat uang paling banyak itu sekitar 8.000 RMB atau sebesar 16 juta. Nah, dan yang ketiga adalah mau mandiri, terutama harus menguasai elemen basic bersih-bersih, yaitu mengepel, menyapu, ditambah ngosek kamar mandi ya. Karena di China itu kebersihan lingkungan sekolah, terutama kelas dan dormitory, itu adalah tanggung jawab murid. Jadi kita di kelas itu ada piket setiap hari untuk buang sampah, nyapu kelas, ngerapiin meja, kursi, hapus papan tulis dan lain-lain. Dan itu nggak sampai situ aja guys, karena setiap minggu itu kita juga kelasnya bakal di ranking. Kalau sampai kelas kalian itu masuk di ranking paling bawah atau 2 paling bawah, itu pasti kalian bakal satu kelas itu bakal bisa di minus poin, bisa sampai 3 poin gitu. Jadi gimana, pada masih mau SMA di China?